Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, saat ini kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk kita masuk dalam penyembahan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Dia Raja di atas segala raja, yang sangat baik buat hidup kita. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan yang hidup. Kami bersyukur hidup kami terus ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ini kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami rindu segenap hati, segenap hidup kami terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah Engkau, Allah yang mulia, Allah yang layak terima segala pujian dan pengagungan. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya
saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, oh, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Kau
sukacita dalam hidup kami saat kami menyembah, saat kami menyembah. Kau Tuhan, Engkau Tuhan. Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat baik, Tuhan Kau teramat baik dalam hidup kami. Tuhan Engkau teramat baik. Yesus, kami panggil namamu, kami berseru, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan. Allah yang berkuasa selama-lamanya atas hidup kami, atas segala-galanya. Sukam kami, bahagia kami saat di hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu, biar jadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan
kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati semua kemurahan-Mu, kami nikmati semua kebaikan-Mu. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang sangat baik, Kau Allah yang sangat baik, teramat baik, oh, teramat baik. Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa. Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Kau baik, Kau yang terbaik. Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ralabayana rapakana masyana barana barana. Hanya Kau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Biar kami terus nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang kami cintai. Terima kasih. Saudaraku, mari katakan kepada Tuhan, Bapa yang terutama dalam hidup kami, kami tinggikan Engkau melebihi segala sesuatu. Dalam hadirat Tuhan terus sembah Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau satu-satunya, satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya yang kami tinggikan. Terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saudaraku, engkau yang mengasihi Tuhan, engkau yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau cinta Engkau, aku mau cinta Engkau. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan, katakan dengan lembut di hadapan Tuhan, biar hatimu, hidupmu yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ku cinta
Yesus, ku sembahkan. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami, hidup kami, jiwa, akal budi kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iya Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan sudah jamah hidup kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan menjamah kami. Thank you Lord for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memerdekakan kami, yang menolong kami, yang membebaskan kami, yang menuntun kami terus kepada kebenaran demi kebenaran. Biar kami terus belajar mengasihi Engkau lebih lagi dengan segenap hati dan hidup kami. Bapa, sekarang kami mau tundukkan hati kami untuk dengar Tuhan berbicara buat kami. Mari berbicara, sampaikan pesan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Malam hari ini di dalam sesi worship night, dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus, firman Tuhan atau pesan Tuhan saya berikan judul jangan takut. Saudara, saat kecil manusia itu takut pada dua hal ya. Saat kita kecil, saudara ingat pada saat kita masih kanak-kanak, kita takut yang pertama itu suara keras ya. Suara guntur, suara pintu yang dibanting, suara ayah kita saat
marah. Saat itu, saat kecil, kita pasti takut dengar suara yang keras, saudara. Yang kedua, saat kecil kita takut jatuh, saudara. Ya, saat belajar berjalan, ya, saat kita mulai merangkak, kita berjalan, kita mulai takut kalau aku ini jatuh, saudara. Dan mulai bertumbuh semakin hari, semakin dewasa, maka ketakutan kita pun berubah, saudara. Takut gagal, takut ditolak, ya. Banyak macam, saudara, ketakutan. Dan hari-hari ini ketakutan itu menguasai banyak orang. Kecemasan, kekhawatiran menguasai banyak orang, ya. Tidak hanya sekedar takut seperti pada waktu kanak-kanak, saudara. Tetapi ketakutan kita ini semakin berubah. Serasa kita ini melihat Goliat yang semakin besar, saudara. Tetapi pada malam hari ini kita mau baca di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga. Keluaran 15 ayat yang ketiga untuk kita semuanya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jehovah itulah namanya. Tuhan kita ini, saudara, bukan sekedar gembala yang baik, tetapi dikatakan dia adalah pahlawan yang besar, saudara. Pahlawan perang, saudara. Kalau Tuhan kita itu pahlawan perang, apa kita ini takut, saudara? Hari-hari ini saat kita takut, mari ingat firman Tuhan ini di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga ini. Tuhan adalah pahlawan perang, saudara. Kalau Tuhan kita pahlawan perang, harusnya kita ini juga prajurit-prajurit perang. Orang-orang yang berperang tidak takut, saudara. Saudara ingat kisah Yosua. Saat Tuhan sendiri datang menemui Yosua dan berkata, lepas kasutmu. Karena tempat atau tanah yang engkau injak itu adalah kudus. Saudara, Tuhan sendiri datang sebagai panglima perang, saudara. Saudara, hari-hari ini kalau kita mengalami ketakutan, ingat kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau takut karena Tuhanmu adalah pahlawan perang, saudara. Di dalam kisah di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik di dalam sebuah perahu, saudara. Sebuah kapal. Dan kemudian Tuhan Yesus tertidur di kapal itu. Lalu kemudian kapal yang dinaiki Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dihantam oleh badai yang kuat. Murid-muridnya ketakutan. Mereka teriak-teriak. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Ya, Rabi, Rabi, kita akan mati. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus sudah mengiring Tuhan Yesus. Tetapi mereka ketakutan, saudara. Dan Tuhan Yesus tidurnya nyenyak pada waktu itu. Dan saat dibangunkan, saya membayangkan bagaimana Tuhan Yesus terbangun. Dia melihat wajah murid-muridnya. Dia gerak-gerakkan tubuhnya terlebih dahulu. Ya. Dan kemudian dia berkata kepada badai itu, diam dan teduhlah engkau. Ya. Saudara, alam ikut. Alam ini nurut perintahnya Tuhan, saudara. Dan kemudian benar. Alam ini menjadi teduh, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tenang pada waktu mengalami badai itu, saudara. Tuhan Yesus tidak gelisah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita juga sama, saudara. Tanda orang yang percaya itu adalah tidak gelisah. Tanda orang yang percaya adalah dia tidak takut, saudara. Seperti Tuhan Yesus. Di mana dia ini tahu bahwa Bapaknya menyertai dia. Ada kuasa di dalam perkataannya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita menjadi takut. Jangan kita menjadi gelisah, saudara. Tahun 2010 WHO pernah merilis sebuah survei pembunuh manusia. Nomor 2 adalah depresi, saudara. Saudara tahu depresi? Depresi itu tekanan dalam hidup, saudara. Orang menjadi stres, orang menjadi gelisah,
Orang menjadi takut. Akibatnya setelah stres, depresi saudara. Banyak orang-orang mengalami depresi. Dan tahun 2010 pembunuh nomor 2 yang dicatat di WHO adalah depresi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini jangan mudah untuk kalah saudara. Menghadapi tekanan-tekanan keadaan saat ini. Kalau hari-hari ini mungkin pandemi menekan kita. Sekarang waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan bangkit saudara. Kita tunjukkan bahwa Tuhan kita adalah perlindungan kita saudara. Lakukan bagian kita seperti yang diperintahkan oleh pemerintah saudara. Tetapi jangan kita ini jadi orang-orang yang ketakutan. Jangan kita ini menjadi gelisah saudara. Jangan kita ini menjadi khawatir. Karena Tuhanmu, Tuhan yang menyertai. Kalau memang kita sudah selesai tugas kita, bukan karena COVID saja saudara. Pasti kita harus pulang ke rumah Bapa. Kalau kita harus menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini sudah selesai pekerjaan kita. Bukan karena COVID saja saudara. Apapun yang terjadi bisa membawa kita untuk pulang ke rumah Tuhan. COVID ini hanya sebagian kecil cara yang saat ini Tuhan juga pakai untuk memanggil pulang orang-orang yang dikasihi saudara. Tetapi kita jadi anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Janganlah engkau takut saudara. Tuhan bukan hanya sebagai gembala yang baik. Kalau kita baca di dalam Mazmur 23 bagaimana dia menyebut dirinya adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik saudara. Hari ini saya ingin menunjukkan untuk kita semuanya bahwa Tuhan kita pahlawan perang. Tuhan kita adalah pembela yang ajaib saudara. Tuhan kita adalah perlindungan yang kuat buat setiap kita. Para kekasih-kekasihnya saudara. Kalau Allah kita the mighty God, Allah kita ini Allah yang perkasa. Tentunya kita ini juga orang-orang yang perkasa saudara. Kita menyandang nama Kristus di dalam hidup kita ini. Kalau kita jadi orang Kristen, itu kita artinya menyandang nama Kristus saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban saudara. Takut itu spirit saudara. Takut itu roh saudara. Itu roh yang menekan saudara. Dan itu tidak bisa dilawan dengan meditasi, dengan obat-obat penenang saudara. Tidak bisa. Roh seperti itu, roh ketakutan itu dilawan dengan kuasa Tuhan saudara. Dan kuasa Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan supaya kita lepas dari ketakutan saudara. Sekalipun ada banyak ancaman di dalam hidup kita hari-hari ini saudara. Setiap saat ancaman itu selalu ada. Kalau dengar banyak berita saudara, COVID di mana-mana saudara, itu membuat kita takut dan tertekan. Tapi hari ini saya ingin memberitakan untuk saudara, jangan engkau takut karena Tuhanlah perlindunganmu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan yang menyertai kita, itu janji untuk kita semua saudara. Di dalam firman Tuhan, saya mencoba untuk mengulas satu keluarga yang hebat ini saudara. Ada satu keluarga yang dicatat di dalam 1 Tawarikh, di dalam pasal 27 ayat 5 sampai 6 saudara. Ini ada seorang yang luar biasa, ini pahlawan yang luar biasa saudara. 1 Tawarikh 27 ayat 5 sampai 6 berkata, panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan yang mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amisabat anaknya. Saudara, ada sebuah generasi yang luar biasa. 3 generasi saudara. Yang pertama Imam Yoyada saudara. Ini imam yang bekerja di kemah suci saudara. Ya, Imam Yoyada. Imam Yoyada punya anak namanya Benaya saudara. Ini orang kepercayaan daripada Raja Daud saudara. Dan Benaya punya anak yang namanya Amisabat saudara.
Ini generasi yang hebat, saudara. Saya ingin kita belajar daripada kisah Benaya, saudara. Benaya ini luar biasa. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 23 sampai 21. 2 Samuel 23 ayat 20 mulai. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Saudara, dicatat Benaya ini yang pertama, dia ini mengalahkan 2 pahlawan Moab. Saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu terjemahan, saudara, mengatakan wajahnya seperti singa. Pahlawan Moab ini wajahnya seperti singa, saudara. Ya, artinya apa? Ini orang yang mengerikan, saudara. Kalau disebut pahlawan Moab, ini bukan orang biasa, saudara. Ini orang-orang perkasa. Ini orang-orang andalan daripada tentara Moab, saudara. Ya. Saudara, kalau saudara lihat di film-film, ya, saudara lihat di kisah-kisah, bagaimana seseorang yang akan berperang, saudara. Dia mau rias wajahnya yang tampak mengerikan, saudara. Supaya apa? Musuhnya takut, saudara. Musuhnya terintimidasi saat melihat dirinya, saudara. Dan 2 orang Moab, 2 pahlawan Moab ini dikatakan wajahnya seperti singa, saudara. Tetapi Benaya dia tidak takut, saudara. Menghadapi 2 musuhnya ini, menghadapi 2 pahlawan Moab ini, dia bunuh kedua-duanya, musuhnya ini, saudara. Dia kalahkan kedua musuhnya ini, saudara. Benaya tidak takut, saudara. Selain dia pernah mengalahkan 2 pahlawan Moab, Benaya ini juga pernah mengalahkan singa. Dia mungkin ingat pada waktu itu pimpinannya Raja Daud. Pada saat Raja Daud muda, dia mengalahkan juga singa, mengalahkan beruang. Nah, mungkin pada waktu itu dia teringat, dan saat dia tahu ada sebuah lubang yang di dalamnya ada singa, ada gua yang ada singanya, saudara. Dia masuk ke dalam gua tersebut. Dia masuk ke dalam lubang itu. Di musim dingin, di musim salju, saudara. Saudara, ini tempat yang salah, saudara. Dia ada di tempat yang salah, saudara. Benaya ada di dalam gua. Ada di dalam lubang yang mana ada singanya, saudara. Tetapi Benaya dia tidak takut bahaya. Dia percaya Tuhannya menyertai dia, saudara. Dan saudara kalau tahu saat musim salju, kalau di negeri kita di Indonesia tidak ada musim salju, tetapi kita juga mungkin pernah melihat film-film di mana musim salju. Kalau orang berjalan di musim salju pasti licin, saudara. Dan itu butuh pakai sepatu khusus untuk bisa berjalan di atas salju itu, saudara. Dan saat itu mungkin tidak ada sepatu yang seperti sekarang ini. Tetapi Benaya, dia masuk di dalam lubang singa di saat musim salju, saudara. Musim dingin, saudara. Dia lawan singa itu dan dia bunuh singa itu. Bahkan dia kalahkan orang Mesir, saudara. Senjatanya apa? Tongkat, saudara. Orang Mesir bawa tombak, tetapi dia cuma bawa tongkat, saudara. Dia tidak takut bahaya. Karena dia percaya Tuhan yang menyertai dia, saudara. Apapun ketakutan kita hari-hari ini, saudara, hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan engkau dikungkung oleh rasa takut. Jangan engkau terintimidasi oleh rasa takutmu, saudara. Hari-hari ini jangan berita-berita COVID yang kita baca, saudara. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga jangan menyebarkan berita-berita yang menakutkan buat orang lain. Tetapi baiklah kita menebarkan kekuatan, saudara. Benaya itu artinya, nama Benaya artinya
Tuhan yang membangun. Arti nama Benaya adalah Tuhan membangun, saudara. Dalam hidup kita, bagaimana perkataan kita? Apakah perkataan kita membangun orang lain, menguatkan orang lain, atau menjatuhkan orang lain, menekan orang lain, menyakiti hati orang lain, saudara? Saudara, jadilah Benaya-Benaya di dalam kehidupan saat ini, saudara. Bangun orang lain dengan kekuatan, saudara. Saat mereka lemah, saat mereka takut, bangkitkan iman mereka. Saya percaya Tuhan berkenan buat kita, saudara. Saat 10 pengintai melapor kepada Musa, saudara ingat kisah itu? 10 pengintai berkata, kami ini seperti belalang, mereka seperti raksasa. Saudara, ini orang ketakutan, saudara. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berkata, Tuhan yang menyertai kita, jangan takut, jangan undur dari Tuhan. Saudara, setiap kita hari-hari ini, baiklah kita ini membangun iman percaya kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan menjadi perlindungan yang kuat buat setiap kita. Dan saya percaya saat kita punya iman yang teguh, Tuhan itu menyertai kita sampai saat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Saya akan memberikan 3 hal bagaimana untuk mengalahkan ketakutan, saudara. Ya, bagaimana untuk mengalahkan ketakutan? Yang pertama, saudara, jurus yang pertama untuk mengalahkan ketakutan, yaitu sadari bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Di dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, itu janji Tuhan buat kita, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan janji, Tuhan menyertai kita. Jangan engkau takut, saudara. Di dalam kisah Indian, di dalam kehidupan Indian, ada masa di mana disebut sebagai masa akil balik dari seorang anak Indian. Dan cara yang dilakukan adalah membawa anak tersebut yang sudah mulai remaja, dibawa ke tengah hutan, saudara. Dia harus ditinggal di tengah hutan pada malam yang gelap. Ya, dia dibiarkan di dalam hutan tersebut. Apakah dia nangis atau dia menjerit-jerit, atau dia bisa melewati malam itu dengan tenang, saudara. Ada satu anak Indian, dia masuk di dalam hutan bersama dengan ayahnya untuk menguji. Sebagai tanda dia ini sudah masuk di dalam masa akil baliknya. Dia dibawa oleh ayahnya ke dalam hutan tersebut. Saudara, pada saat hari mulai gelap, ayahnya sudah pergi menjauh dari dia. Anak ini duduk sendirian di tengah hutan. Suara burung-burung hantu mulai keluar, saudara. Binatang-binatang lain mulai mengeluarkan suaranya. Bahkan mungkin ada auman singa, saudara. Anak ini ketakutan. Anak ini mulai menangis, saudara. Tetapi ternyata ya, dia lewati malam itu seorang diri. Dan dia tetap ada di tengah hutan itu, saudara. Sampai saat matahari menyingsing, dia terbangun. Dia melihat ayahnya. Ayahnya berkata, kamu lulus, nak. Kamu lulus menjadi seorang Indian yang dewasa mulai hari ini. Anak ini bahagia sekali saat ayahnya datang. Dan dia bercerita, Pak, aku takut tadi malam. Aku sendiri tadi malam. Ayahnya berkata kepada anak Indian ini, kamu tidak sendiri, nak. Sebenarnya aku tidak jauh daripada engkau. Aku mengawal engkau. Aku tidak akan membiarkan binatang-binatang buas menyerang engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan hewan-hewan di dalam hutan ini membunuh engkau. Aku ada. Semalam-malaman aku berjaga-jaga untuk engkau. Saudara, ketahuilah Tuhan itu menyertai kita, saudara. Setiap daripada kita, sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau memang sudah selesai tugas kita di muka bumi ini, kita pasti pulang ke rumah Bapa.
Tetapi kalau belum waktunya, kita akan masih tetap ada. Karena Tuhanmu, Dia adalah Bapa yang baik, Dia menyertai engkau. Yang kedua saudara, jurus yang kedua untuk mengalahkan ketakutan. Sadari bahwa sadari perlindungan Tuhan atas diri kita saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu menjadi perlindungan yang kuat buat kita. Ulangan 33. Ulangan 33, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ulangan 33 ayat 26 dan 27. Ayat 27, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Saudara, sadari bahwa perlindungan kita itu dari Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Sadrak, Mesakh dan Abednego saat diperhadapkan dengan dapur api, dapur perapian yang dipanaskan 7 kali ganda, saudara. Dia tidak takut. Dia masuk ke dalam dapur perapian, mereka dilempar masuk ke dalam dapur perapian. Tetapi di dalam dapur perapian itu, kalau belum waktunya mereka mati, Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri menjadi perlindungan buat Sadrak, Mesakh dan Abednego. Banyak orang ini takut naik pesawat saudara, takut jatuh ya. Saudara, sebenarnya kemungkinan orang untuk mati karena jatuh dari pesawat itu menurut statistik itu ada kurang lebih 19.000 jam. Kalau terbang selama 19.000 jam baru ada kemungkinan 1 kali orang itu jatuh saudara. Pesawat itu bisa jatuh. Ya, siapa yang pernah terbang 19.000 jam saudara? Tidak ada satupun mungkin saudara. Tetapi seringkali kita ini takut. Kita ketakutan naik pesawat, takut naik ini, takut saudara. Ya. Ketakutan mengintimidasi kita. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Saya percaya saat tangan Tuhan sendiri yang memegang kita, tidak ada satu bahaya pun yang bisa menghampiri kita. Tidak ada satu musuh pun yang bisa melukai kita, saudara. Karena Tuhan perlindungan kita yang kuat. Yang terakhir, sadari bahwa Bapamu adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Benaya tahu siapa ayahnya. Dikatakan Yoyada, imam besar saudara. Dia orang yang terpandang, dia orang yang mendidik anaknya dengan berani saudara. Kita ini anak Bapa di surga. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Dia bukan sekedar Tuhan saudara, tetapi dia menyatakan dirinya untuk kita. Dia adalah Bapa buat setiap kita saudara. Seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya sendiri. Seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya tidak makan. Seorang ayah tidak pernah membiarkan anaknya disakiti saudara. Itulah Bapa yang baik. Mungkin ada banyak bapa di dalam dunia ini yang tidak mencerminkan Bapa di surga. Tetapi saya percaya Bapa di surga yang saya percaya, Dia adalah Bapa yang sungguh teramat baik buat setiap kita. Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus berkemenangan. Jangan engkau takut, jangan engkau gelisah, jangan engkau gentar. Tuhan beserta dengan kita. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat
dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Engkau, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Oh, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Kami mau menaruh iman percaya kami kepada Engkau. Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyertai kami. Tuhan pencipta langit dan bumi yang melindungi kami. Dan Engkau Bapa kami yang sungguh teramat baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kalau sampai hari ini kami masih ada, itu bukti bahwa Tuhan mengizinkan kami ada di dalam muka bumi ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang kami nikmati sampai hari ini. Dan biarlah kasih setia dan kemurahan Tuhan menyertai setiap kami umat-Mu. Kami yang beribadah pada hari ini, biarlah sukacita dan damai sejahtera surga turun buat setiap kami. Setiap kuasa ketakutan, spirit roh ketakutan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami katakan, Tuhan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang membebaskan kami dari ketakutan. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi orang-orang pemenang. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami sampai kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah sebelum kami berpisah, hamba-Mu mohon berkat itu turun atas setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami yang sakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, itu yang menyembuhkan setiap kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu saja Tuhan.
Kami percaya kami disembuhkan. Kami yang sakit kami ditolong Tuhan. Kami yang berbeban berat, Tuhan memberikan kami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan turun bagi setiap kami semuanya. Kami menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami untuk berkenan di hadapan Tuhan. Untuk dijemput oleh Tuhan pada saat kedatangan-Mu yang kedua kalinya di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah damai sejahtera menyertai kami. Sukacita Tuhan menyertai kami. Perlindungan Tuhan kuat buat kami. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Biarlah anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.